Kita berdoa, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. 2 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya akan membacakannya mulai dari ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-13 sebagai landasan daripada pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Demikianlah firman Tuhan. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kita telah diberikan oleh Tuhan akan janji-janjinya yang sangat berharga. Tidak hanya yang berhubungan dengan pembenaran kita, tetapi juga janji yang berhubungan dengan proses pengudusan di dalam kehidupan kita. Di saat kita diselamatkan oleh Tuhan, maka kita pun mengalami kelahiran kembali. Dan kemudian kita pun dibenarkan oleh iman di dalam Kristus untuk pengampunan dosa-dosa kita dan menerima kehidupan yang kekal. Dengan demikian, hidup kita telah berpindah dari kehidupan yang berdosa ke dalam kerajaan Allah. Tetapi sebagai anak-anak Allah yang dilahirkan kembali, proses pengudusan yang kita jalani adalah merupakan proses yang terus berkelanjutan sampai seumur hidup kita. Dan di sini di dalam kitab 2 Timotius pasal 2 ini, kita mendapatkan bahwa ajaran Paulus ini adalah tentang pengudusan dan pertumbuhan kedewasaan rohani kita yang berkesinambungan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai anggota tubuh Kristus, kita adalah representasi daripada Tuhan Yesus di dalam dunia ini dan dipanggil untuk menanggung penderitaan sebagai prajurit Kristus yang baik. Kita tidak boleh terjerat dalam urusan dunia sehari-hari, tetapi kita harus tetap setia dan taat kepada Panglima tertinggi surgawi kita melalui pemberdayaan Roh Kudus-Nya di dalam hati kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus juga menyamakan orang-orang Kristen ataupun orang-orang yang percaya yang dewasa dengan seorang atlet yang memiliki dedikasi untuk berlatih keras demi memenangkan perlombaan, atau dengan seorang petani ulet yang telah dengan rajin menabur benih, menunggu dengan sabar sampai tanaman itu dapat dipanen. Di dalam ayat yang keempat dan keenam, Paulus menjelaskan tentang hal tersebut di atas, yaitu seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila
ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Artinya, Paulus mengajarkan prinsip-prinsip penting, yaitu kerja keras, ketaatan dan ketekunan yang sabar dalam menjalani kehidupan sebagai orang percaya, bahkan di tengah-tengah penderitaan dan penganiayaan sekalipun. Paulus mengingatkan kita bahwa kita semua telah mati dan dikuburkan, serta dibangkitkan kembali bersama dengan Kristus, sehingga kita telah memperoleh kemenangan. Karena kita telah mati bersama-sama dengan Kristus, kita pun telah mengalami keselamatan dari hukuman kekal, yaitu pembenaran kita. Karena kita pun telah dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, maka kita pun akan hidup bersama dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam bagian ini Paulus menggambarkan suatu paradoks, yaitu suatu pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan suatu kebenaran, tetapi pada kenyataannya mengandung kebenaran itu sendiri. Bersifat paradoks karena kematian orang-orang percaya karena dosa justru menuntun kepada kehidupan, dan penderitaan yang kita alami karena percaya kepada Kristus justru menuntun kita untuk memerintah bersama Dia di dalam kemuliaannya kelak. Dengan demikian, kita percaya bahwa yang pertama, bahwa ketika kita memproklamirkan iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka penderitaan dan bahkan penganiayaan sekalipun adalah sesuatu hal yang niscaya, karena dunia ini membenci kita. Dan yang kedua, ketika penganiayaan atau penderitaan itu kita alami karena iman kita kepada Yesus, maka yakinlah bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat menanggung segala sesuatu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Kami semakin diteguhkan dan dikuatkan oleh Tuhan. Berkatilah Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam aktivitas mereka, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom.